para murid sangat ketakutan karena badai menerjang perahu mereka, lalu berseru kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kita binasa?" Lalu Yesus menghadik angin ribut itu menjadi teduh dan tenang. Lalu Yesus berkata kepada para muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Di dalam Yesus, semua badai akan berlalu. Salve, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga damai Kristus selalu beserta kita, dan kiranya hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kembali Dia More Channel mengajak, marilah kita bersama-sama merenung firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Namun terdahulu, mari kita buat tanda kemenangan Kristus, tanda salib, tanda kemenangan bagi kita para domba dan murid Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus membangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Badai pasti berlalu. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dunia yang kita tinggali ini sering terjadi bencana alam, baik terjadi di darat maupun di laut. Badai angin ribut ataupun banjir bandang atau juga tanah longsor sering terjadi di mana-mana di dunia ini, juga di Indonesia yang kita cintai ini. Badai memang sangat menakutkan. Ia dapat memporak-porandakan segala sesuatu apa saja yang ia lewati tanpa ampun, entah itu terjadi di darat ataupun di laut. Bangunan dan rumah yang kokoh bisa hancur berantakan, demikian pun di laut kapal besar apapun bisa tenggelam. Itulah fenomena alam, kekuatan alam yang tidak dapat ditahan atau dihentikan oleh kekuatan manusia manapun. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Injil hari ini Markus menulis bahwa terjadi badai yang mengamuk di tengah danau Galilea ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berlayar menuju seberang. Sekonyong-konyong badai topan mengamuk dan menyerang perahu para murid ketika Yesus sedang tidur di buritan. Segala usaha perjuangan para murid Yesus dengan pengalaman mereka sebagai pelaut handal dan profesional, tapi mereka tidak bisa mengatasi amukan badai angin ribut itu. Perahu mereka terancam tenggelam dan nyawa mereka juga terancam. Lalu mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan. Yesus seolah-olah tidak peduli atas peristiwa yang sedang terjadi. Yesus sedang tertidur. Menggambarkan bahwa Yesus sama sekali tidak ada rasa takut. Maka murid itu berkata kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini sebuah jeritan orang yang tak berdaya lagi dan mengharapkan bantuan segera. Mereka minta tolong kepada Yesus, satu-satunya orang yang menurut mereka
dapat menyelamatkan mereka dari ancaman badai topan itu. Mereka tidak percaya lagi akan kemampuan mereka sebagai nelayan yang handal. Keselamatan hanya ada di dalam diri orang yang sedang tertidur itu. Yesus sanggup menolong mereka keluar dari ancaman badai topan itu. Mereka semua diselamatkan hanya dengan memberi perintah kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin ribut pun reda dan danau menjadi teduh sekali. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Markus menggambarkan bahwa Yesus tidak peduli bagaimana keadaan para murid yang begitu sangat takut. Rasa takut adalah bagian dari hidup manusia. Yesus tidak menyangkal rasa takut itu, tetapi Yesus mengkritik para muridnya lebih karena mereka kurang beriman. Iman mereka masih sangat lemah. Mereka ngotot untuk mengatasi masalah badai topan dengan kekuatannya sendiri, padahal Yesus ada bersama mereka. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Karl Barth mengatakan bahwa keberadaan gereja, terutama dalam aspek kemanusiaannya, adalah keberadaan yang senantiasa terancam. Kristus telah menjanjikan bahwa Ia akan selalu menyertai gerejanya. Itu tidak berarti bahwa serbuan terhadap gereja akan lenyap. Pengalaman para rasul yang dihantam badai kendati Yesus ada bersama mereka adalah sebuah tanda masa depan dari keberadaan gereja di sepanjang masa. Kita pun bisa menyaksikan bagaimana keadaan kehidupan gereja di zaman sekarang. Penuh ancaman dan tidak jauh berbeda dengan pengalaman ancaman badai topan terhadap para murid di tengah danau Galilea. Tetapi Markus mau mewartakan bahwa badai apapun dalam kehidupan kita, yang terpenting kita tidak lari dari Yesus dan mencari aman sendiri. Yang terpenting kita tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusiawi kita, tetapi datang kepada Yesus dan mohon pertolongannya. Terkadang kita begitu takut menghadapi amukan badai dalam kehidupan ini. Rasa takut kita lebih kuat dari iman kita akan pertolongan yang datang dari Tuhan. Karena kita kurang beriman. Karena kita kurang percaya akan campur tangan kasih Allah. Inilah yang ditegur Yesus kepada para murid. Setelah Ia menentukan danau, Ia berkata kepada murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bahtera hidup kita juga banyak menghadapi gelombang badai topan yang penuh tantangan, penuh rintangan, penuh ancaman. Tetapi seringkali kita baru ingat Yesus ketika kita sudah diambang binasa, diambang kehancuran. Sangat memprihatinkan, banyak orang putus asa ketika menghadapi badai masalah dalam hidupnya dan tidak ingat bahwa ketika mengalami badai dalam hidup ini, Yesus selalu ada bersama kita. Orang lupa bahwa Yesus selalu hadir dalam penderitaan kita. Markus kembali menekankan, Yesus adalah andalan kita. Yesuslah sang gembala yang menuntun kita di padang perziarahan kita. Hanya di dalam Yesus kita selamat. Kita merasa aman, tentram, dan damai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Badai apapun dalam hidup ini, kekuatan jahat apapun yang merongrong kita, kalau kita bersandar pada Yesus, kita akan selalu menang. Yesuslah satu-satunya andalan kita, sebagaimana apa yang dilakukan Daud ketika ia berdosa dengan mengambil istri Uria. Tetapi ia bertobat, ia datang kepada Allah dan bertobat, mohon ampun, berpuasa. Lalu Allah menyelamatkan keluarganya dan seluruh bangsanya. Hendaklah kita juga terus memacu diri untuk bersama Yesus selalu. Karena Dia adalah andalan kita. Dia adalah segala-galanya bagi kita. Sebab Dia adalah sang gembala agung kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersama Dia, kita aman dan damai selalu. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, perahu kehidupan kami sering terombang-ambing oleh taufan dosa.
Bantulah kami agar berbalik kepadamu yang selalu berada dalam perahu hidup kami. Engkau selalu bersama kami di dalam perahu kehidupan kami. Kami aman dan sentosa selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Roh Kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita. Salam damai sejahtera, salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dia More Channel.